Itu mantap. Jangan salah, Bunda Islam, tapi Bunda beriman kepada Isa. Tapi bukan Isa yang Bunda sembah. Mantap. Bunda Keren, keren Bunda Korla, keren. Ngeri. Ya, memang Bunda tidak menyembah dia karena dia kan utusan Allah. Jadi utusan Allah gitu kan? Iya. Ya tepat, Bunda tepat karena di sana dia cuma sebagai utusan. Jadi begini Bun, coba Bun. Di Alkitab kan Yesus itu Tuhan. 700 tahun kemudian di kitab saya 17 nomor 3. Nah sekarang 700 tahun kemudian kan muncul Bunda nih. Nah dia bilang utusan. Ya itu berarti ceritanya Bunda lah. Di Yohanes 17:3 utusan Pak. Yohanes 17:3 Yesus menunjuk satu-satunya Tuhan yang benar, itu Allah Bapa. Yesus menunjuk dirinya sebagai utusan. Ada di gospelnya Bunda. Dia menyebut itu bohong. Jadi begini, Anda nggak bisa nyanggah karena Anda nggak mengimani. Kan saya harusnya. Ayatnya bunyinya jelas ya. Sebenarnya ayat itu nggak perlu ditafsir loh. Udah. Gini, bentar. Tadi udah saya sebutin ayatnya. Gini. Yohanes pasal 1:14 kalian sanggah katanya bukan, dikasih ayat begitu. Giliran nyanggah diambil juga ayat katanya bukan. Giliran itu diambil juga Alkitab. Nah, Anda ini kan berarti munafik. Tunggu dulu. Kalau misalnya gini, ayat-ayat yang mendukung Tuhan Yesus kalian tolak, ayat-ayat yang sebagai manusianya kalian percaya. Karena berarti yang munafik kan Anda sekalian. Kamu yang munafik. Kamu di kitabmu kan tertulis Yohanes 17 nomor 3. Yesus iya benar. Dia sebagai manusia benar. Bunda Korla dulu yang bicara. Bunda Korla dulu. Oke. Tahu diam dulu. Anda cuma kalian baca Yohanes sebentar dulu. Host lagi ngomong dulu. Ya. Coba Anda baca di situ dia sebagai manusia. Jangan emosi. Jadi kemanusiaannya udah benar semua di Alkitab, jangan dipertanyakan lagi. Yaudah, oke, diam dulu. Iya, diam dulu. Tetapi Anda ini halo. Giliran dikasih ayat. Jadi gini, gantian. Iya sebentar, Bunda Korla. Karena kan di suratnya gini, karena gini, kalau misalnya kita perbandingkan kalau memang ada di ayatnya mereka mengatakan Yesus itu Tuhan menjadikan manusia, proses bagaimana tadi kata dia kan lahir lagi, beranak lagi, netek lagi, menyusuin lagi, makan lagi gitu kan. Terus kalau kita kembali ke ayat ke Al-Ikhlas, tentu jauh kali diperbandingkan karena di Al-Ikhlas mengatakan bahwa Allah nggak beranak dan tidak diperanakin dan dia tunggal, bahkan Allah nggak tidur nggak makan. Karena gini, kalaupun dia bisa makan artinya dia punya waktu untuk makan tuh, bagaimana buminya akan diaturnya kalau dia ada waktu makan gitu loh. Bahkan itu mati 3 hari benar, Allah tidak diperanak dan diperanakan kan. Tapi tadi buktinya beranak dari Bunda Maria. Allah kita Elohim, Tuhan kita Yesus. Nah sekarang Bunda Korla berbicara tentang Tuhan Yesus apa berbicara tentang Allah? Jadi Tuhan. Ya Allah itu nggak ada beranak diperanakan. Jadi statusnya Allah ini. Tetapi Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, lahir melalui perawan Maria. Boleh Bunda bertanya? Seperti boleh. Itu. Boleh. Kamu lebih mencintai Yesus apa mencintai Allah? Nah, di situ pertanyaannya yang bagus. Kita menyembah Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa kata Tuhan Yesus? Gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Ditanya apa, jawabnya apa?
Jadi kita mencintai Allah melalui Tuhan Yesus sekaligus mencintai Allah, mencintai Tuhan Yesus itu mencintai Allah. Makanya kita berdoa. Maksudnya mencintai. Kalau di Alkitab Tuhan Yesus dan Allah itu satu, Bunda, karena Tuhan Yesus itu firman Allah itu yang menjadi manusia turun ke dunia, begitu jadi manusia. Jadi misinya untuk menyelamatkan. Allah sama Yesus itu satu. Iya. Terus yang Yesus sama Allah satu, tapi dua orangnya. Hah? Dua gimana? Iya, jadi Yesus itu firman gini loh, firman Allah itu. Bunda Kolra udah mulai pusing yang menjadi manusia itu firman Allah, bukannya Allahnya itu. Firman Allah tapi berbentuk manusia. Iya, dia jadi manusia. Berarti kan dia suci. Ya memang suci, bukan di Al-Qur'an bukan begitu. Rohullah Ya, apa ya? enggak, juga jangan ngerti. di Al-Qur'an maksudnya gimana tadi? Maksudnya gimana dia? Ya, mungkin bunda-bunda ya lah yang lebih tahu, Bunda. Oh, kalau di Al-Qur'an dia seorang nabi, tidak seorang Tuhan. Masya Allah. Iya, benar seorang nabi benar, tetapi katanya Bunda coba Bunda cari deh ayat-ayat yang dia bawa dia tuh rohullah apa rohalah ya? Ya. Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Tidak ada di Al-Qur'an. Saya kalau juga nggak ada, paham Al-Qur'an. kalau nggak ada derita, berarti kalau nggak ada deritanya pun Bunda Korla, berarti Nggak begitu kalau dong diskusinya. kira bilang Kita kan dia nabi ya, berarti itu benar Bunda Korla, tetapi kan nggak mungkin. nah, tetapi ingat Bunda, di Alkitab memang Yesus itu Tuhan, begitu. Di Alkitabnya Anda gitu. Ya Alkitab lah, Kristen lah. Nggak ada. Ada, tapi yang lanjutnya adalah bapak yang namanya Paulus. Ada Roma 14:9. Itu bukan Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Ada dalilnya, Bos. Makanya tadi udah saya sanggah itu dengan Lukas 2 ayat 11 tadi itu. Iya. Ada juga dalilnya bahwa sejak lahir sebagai Tuhan. Apakah Anda mengimani bahwa dia lahir sebagai Tuhan? Karena di dalam Islam juga di dalam Al-Qur'an Islam juga menceritakan bahwa kelahiran Nabi Isa gitu yang dianggap Tuhan oleh Nasrani Kristen gitu. Itu ada. Bukan dianggap Tuhan, memang dia itu Tuhan. Kalau Kristen bilang itu dia Tuhan, bukan dianggap Tuhan. Jadi kata-kata yang orang Kristen. Ya, Tuhannya orang Kristen. Arti Tuhan kan berarti dia menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu bahasanya kan penguasa. Tuhan maksudnya, bukan Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan itu etimologinya kata bahasa Indonesia itu jadi Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan tapi Tuan gitu maksudnya. Ya, Sayyidina. Gitu. Iya, Tuhan itu kan berarti kan penguasa, dia menguasai kita. Hah? Menguasai gimana? Ya menguasai kita lah, dia kan bisa. Kalau dia kan bisa, Tuhan Yesus kita itu. Mana? Kalau kok kita? Maksudnya? Kita kan berbeda iman. Bisa makan ikan goreng maksudnya, Bun. Menguasai. Dia kan bisa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, kita minta ampun dosa, diampuni sama dia. Gimana? Kalau misalnya kita minta pengampun dosa sama Yesus, Yesus mengampunkan. Iya, setiap doa kita kan orang Kristen melalui Tuhan Yesus. Kenapa nggak langsung ke Tuhannya, ke Bapa Allah? Iya. Yesus. Oke, sebentar. Pak Nandar. Bisa juga. Pak Nandar. Juga. Pak Nandar udah nggak standby kayaknya. Izin ganti ya Pak Nandar ya. Kayak Pak. Iya. Bang Handi mau naik. Thank you Bang. Ribet ya jadinya ya. Jadi gini Bunda. Sebentar. Host mau ngomong dulu. Jadi gini Bunda Kolra.
Jadi gini Bunda Korla sebenarnya. Kalau Islam kan dia Iya. misalnya Bunda. berarti Bunda Korla sebentar, hostnya mau ngomong dulu. Jadi gini Bunda Korla, Kristen itu memang banyak yang pinter diajak diskusi, tapi yang jujur itu nggak ada, bahkan jarang. Gitu Bunda. Jadi Bunda kalau mau ikut-ikut diskusi seperti ini, kudu siapin Paramex atau nggak bodrek, biar nggak pusing. Lanjut Bunda. enggak kalau misal karena kan kalau dalam Islam itu kan bahwa 25 nabi yang ya sebenarnya bukan 25 nabi, banyak nabi-nabi yang kita nggak tahu juga ya kan, termasuk cerita-cerita, tapi kan yang kita tahu kan dari 25 nabi ini kan semuanya memang utusan Tuhan gitu, termasuk Nabi Isa gitu. Jadi kalau kita, Bunda juga kadang-kadang suka lihat Alkitab gitu, tapi kalau Bunda kayak tadi kitab itu benar, cuman yang Bunda pertanyakan kenapa derajatnya, kenapa mesti berdoa kepada Allah tapi diwakilin sama Yesusnya gitu loh. Ya, jadi Karena begini kan Bunda. Karena kan kalau tunggu dulu, dalam Islam kan kita langsung berhubungan sama Allah, tidak melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan firman Allah supaya manusia ini mengikuti ajaran Tuhan gitu, Tuhannya Allah. Tapi kalau kita berdoa, kita sembahyang, kita langsung kepada Tuhan kita. Jadi nggak ada pakai pelantara. Jadi nggak pakai dalam nama Nabi Muhammad, itu tidak. Betul nggak sih? Betul nggak gitu, Bang Juma? Ya benar Bun. Tempat meminta itu hanya kepada Allah. Iya, jadi kita nggak bergantung pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang manusia sebagaimana Nabi Isa gitu. Sedangkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakin, bahkan dia tidak tahu gitu. Dia hanya nur yang bercahaya gitu loh. Tidak mampu manusia menatap karena Nabi Musa pun tidak sanggup dia meminta kepada Tuhan untuk melihat wajahnya aja. Nabi Musa sudah disuruh tatap ke gunung aja dia meletus. Iya. Itu. Jadi begini Bunda, kalau di Kristen itu kan Tuhan Yesus itu nama Tuhan yang menyelamatkan. Jadi dialah menyelamatkan orang Kristen dari dosa-dosa begitu. Dia menyelamatkan orang-orang. Iya. Ya, sama, berarti ya sama seperti Nabi Muhammad. Jika kita tidak mengikuti ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka kita celaka. Satu poin yang sama. Cuman bukan, tapi kita tidak karena kita melihat karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu hanya manusia yang spesial dari Allah, diutuskan untuk menyampaikan firman Allah. Jadi kita berpikir bahwa ya udah, berarti Muhammad adalah pesuruh Allah. Apa yang Allah ajarkan ke kita gitu. Tapi kita disuruh bahwa kita menyembah Allah, bukan menyembah Muhammad. Nah, di situ bedanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan nabinya Bunda Korla kan pesuruh. Nah sekarang Yesus ini anak Allah. Nah kan bedanya begitu, dari segi kedudukannya juga beda. Maksudnya gini, ini yang Bunda kan tadi ingin nanya nih sama kamu. Selama ini Bunda nggak pernah tahu ya, nggak pernah nanya. Maksudnya gini, anak Allah tuh, maksudnya Allah itu anak Allah. Anak Allah itu gini Bunda. Jadi anak Allah itu tadi udah saya sebutkan tadi Yohanes pasal 1 ayat 14 tuh. Yang menjadi manusia itu disebut gelarnya anak Allah gitu. Nah kalau Bunda kan gelarnya pesuruh Allah. Tapi kan dia anak Allah. Anak Allah kan. Iya. Allah, tapi dia Allah juga gitu. Karena dia lahir. Iya. Karena aku dan Bapa adalah satu. Aku adalah jalan dan keselamatan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena manusia ini udah berdosa Bunda. Kalau manusia ini berdosa, kalau mau ikut yang suci, paling suci itu harus ngikut orang yang suci. Siapa orang suci itu di dunia? Yang gak ada lain lagi, Tuhan Yesus yang suci gitu. Yang kotor yang ketemu suci itu nggak mungkin kalau di Kristen. Yesusnya itu. Iya. Tapi yang jadi Bunda pertanyakan, dialah Tuhan, dialah anak. Iya, maksudnya anak itu bukan seperti anak manusia yang biasa. Itu kan gelarnya.
Jadi dia disebut anak itu karena dia firman Allah Paulus, inilah mengambil korbannya. dari rahim Maria, dia lahir. Gurunda tenang dulu, Gurunda biarkan dulu saudara saya ngomong tuh. Ya udah, ngomong. Nah, Jubir dan lu, juga diam dulu, Jubir. dia ke dunia ini, Bunda. dia ke dunia ini dibuktikan, Bunda, dia bisa menghidupkan orang mati, mujizatnya banyak begitu. Bahkan dia setelah mati disalib, dikubur, 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga. Masih kuat Bunda? Bahkan itu diperingati oleh seluruh dunia, kenaikan Tuhan Yesus di surga. Jangan lupa Yohanes 5, 30, 40. Lanjut. Itu ayat-ayat kemanusiaannya kita nggak nyangkal itu, kita nggak menyangkal karena udah disebut tadi dia manusia. Kalau ada yang Lanjut, Bunda. mempersalahkan, Bunda kalau masih kuat lanjut Bunda. yang bermasalah berarti di Anda begitu, Bro. Aja dulu Bunda lah, biarin aja dulu. Nah, Iya. Silakan Bunda Kolra. Apa maksudnya Bunda. itu? Bingung ya Bunda ya? Maksudnya imani, hilangkan akal, imani aja. Manusia Tuhan, Tuhan manusia, gitu maksudnya. Nggak bisa Bunda mikirin jadinya. Iya, karena memang agama mereka bukan untuk orang yang berakal. Maksudnya 1 Korintus 4 nomor 10, Bun. Kalau misalnya katanya bahwa Tuhan itu ingin mengajarkan manusia bahwa proses kelahiran, jadi Tuhan itu kayak menganggap kita nih kayak tidak akan belajar tentang ilmu. Gimana jadi kayak sakit kepala Bunda. Iya kan, benar Ya. dibilang 1 Korintus 4 nomor 10. Mereka bahlul karena Kristus. Memang artinya ada gitu, Bun. Ayatnya memang ada. Bunda catat 1 Korintus 4 nomor 10 Bunda, Bunda. Bunda jangan dengerin, Bunda karena yang catat, ngomong itu nggak mengimani Bunda. Siap. Gimana? Jangan diganggu. Bunda jangan dengerin orang yang nggak mengimani Alkitab terus menerangkan Alkitab sesuai asumsi atau framing mereka. Jangan didengerin itu. Nggak bisa karena kan gini. Iya. Islam itu diwajibkan untuk beriman kepada Alkitab, kepada 4 Alkitab, Al-Quran dan Injil. Tapi kan jadi gini, Alkitab yang seperti apa dulu yang Bunda imankan gitu loh. Nah, Tapi itu dia Injil juga yang disuruh imani nggak pernah lihat kan? Masa di sana Injilnya jadi Yesus jadi utusan doang? Ya tapi kalau misalnya penjelasannya di Alkitab kamu terus bahwa dia Yesus, dia Tuhan, dia beranak, dia melahir, dia terlahir, kayaknya Bunda jadi kayak menolak yang itu. Tapi ya Kalau kan Bunda tapi tadi kalau ini tadi yang di sini, kalau ya tadi Bang Zoman bilang tadi yang Bunda baca ini bukan yang ini ya. Bang Zoman tadi ini yang ini ya Bang Zoman ya yang Boleh saya berbicara? itu Ntar dulu Jubir, biarin dulu. Enggak, sedikit Satu doang, aja sedikit dulu, doang. ntar dulu. Saya aja dari tadi nggak ngomong. Sabar, Lu diam dulu. Bunda, dengarkan Lu saya. diam Bunda. dulu. Sabar, Bunda, dengarkan saya. Listen to me, my friend. Jubir, kalau lu nggak mau diatur diturunin ya. Biar dulu aja Pak, saya tahu Pak Sotai itu loh. Satu aja dulu. Kalau misalnya ini yang kejadian bab 1 ini apa? Ini Alkitab ini apa? Ini Alkitab apa ini? Oke, jadi begini Bunda kan tadi ngomongnya sesuai dengan apa tadi ya, logika gitu loh. Sekarang begini Bunda, menurut Bunda Injil di Alkitab sama Injil di Al-Quran yang mana yang lebih lama? Sebenarnya ya kalau di Injil lebih lama. Iya, maksudnya kan Injil di Alkitab itu kan Yesus itu Tuhan tuh, kesimpulannya nih mau dibaca dari ini empat Injil tuh, Yohanes, Markus dan Lukas. Yohanes itu kesimpulannya Yesus itu Tuhan dan disembah oleh orang Kristen. Terus begitu datang lagi Injil nih, kata di sana dia sebagai utusan. Nah, saya tanya nih Bunda Korla nih, sesuai dengan logika Bunda Korla tadi, yang duluan mana nih menurut Bunda? Injil di Alkitab apa Injil yang di Al-Quran yang duluan? Kalau di Al-Quran kan duluan Injil daripada Al-Quran. Nah, Tapi Injil yang jadi sesuai logika. Tapi Injil di sana yang Bunda yang duluan nih tunggu dulu. Injil yang Bunda
Bang Injil Juma yang Bunda luruskan nanti kalau ada imamkan, apa-apa Bang Juma. kalau bab 1 Siap. Kejadian ini Bunda imamkan. Berarti benar Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam. Nah, kalau Bukan masalah. Ini kita berbicara masalah Bunda. Ini kita berbicara masalah Bang Yesus. Sotai lu, kalau Ada Bunda yang lagi bilang ngomong jangan Tuhan. dipotong-potong. Jadi di Injil kita kan berbicara Tuhan Yesus ini. Topiknya ini bukan masalah berbicara tadi penciptaan alam Ada semesta. Injil menerangkan Yesus Nah. itu Tuhan, nggak ada. Jadi di Alkitab. Jangan ngarang, bro. Di Injil Jangan itu- ngarang lah. Injil itu kan ada 4 di Alkitab. Ini aja deh. Tonton dulu, saya aja dari tadi nggak ngomong kok. Udah tenang, biarkan Matius, dulu beliau Markus, itu. Lukas dan Yohanes nih. Gua minta turunin Kalau lu kita ya. baca keempat Injil itu Lu diam aja situ biar saya ngomong. Ibes turunin itu si Jubir. 1, 2, 3 turunin. Ini gimana sih sabar Perintah, Bes, ngomong Bes, perintah. Ini, jadi nggak dapet ini. Sabar, jangan berantem, nggak boleh. Jangan kayak gini. berantem lah. Jadi begini. Jadi keempat Injil itu kalau kita baca, kita dapat kesimpulan bahwa di Injil orang Kristen itu di Alkitab itu Yesus itu Tuhan. Ya, begitu. Sekarang saya tanya nih di Injilnya Bunda Korla, kan sebagai utusan katanya tadi. Saya tanya yang duluan itu Injilnya di Alkitab, yang 4 Enggak, Injil itu apa? tunggu. Di Al-Quran. Tadi maksudnya utusan Mana apa? yang Maksudnya lebih gimana? lama? Enggak, maksudnya utusan maksud dalam versinya maksud gimana tadi utusan apa? Lah kata kan barusan apa namanya Enggak, Bunda di, Korla, di dalam di Injil Bible itu katanya- Yesus hamba. Kok bisa diartikan Tuhan Kalau nih di dalam- gimana sih? Kalau di Di dalam Kamu Injil mengimani Kristen, nggak? Kamu Yesus ini mengimani hamba. nggak, bro? Mengimani nggak? Tadi saya jawabnya udah tadi Yohanes 1 pas ayat 14 itu firman yang telah menjadi manusia itu. Itu tidak menunjukkan judulnya. Yesus itu Tambah. Tuhan, karena di dalam Yohanes 1 ayat 13 ada orang-orang yang kejadiannya seperti Yesus. Orang-orang yang Itu- dilahirkan bukan dari Itu darah kan dan menurut bukan asumsi kamu. Menurut Bentar, asumsi saya kamu. bacakan. Bentar. Asumsi kamu. Bukan asumsi. Di situ dikatakan Iya. orang-orang Coba yang kamu dilahirkan baca. bukan dari darah, Coba- juga bukan karena daging, juga Oh. bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi itu tidak bisa dikatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan ayat itu. Ini gimana sih? Iya, Jadi banyak juga ayat-ayat yang di Injil itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Ayo, silakan. Mana ayat mana? Ayo. Banyak. Ayo. Di ayat mana? Itu tadi Lukas 2 ayat 11 telah lahir bagimu. Iya, aku. Dia sebagai Tuhan. Yang lahir dan ini juru Tuhan selamat atau manusia. Bung, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Udah itu ayat saya kamu jangan tanya lagi udah itu ayatnya Kenapa tanya ayat tanya lagi. Kenapa jadi emosi? Ini kan lah, bukan kita emosi, tanya memang begitu, kita ayatnya tanya begitu. baik-baik Katanya- yang lahir katanya ini ditanya. yang lahir ini Tuhan atau manusia? Udah dijawab tadi itu ayatnya Lukas 2. Sekali lagi saya ulang, ayat yang 11. lahir ini Tuhan atau manusia? Yang lahir itu Yesus Tuhan dan juru selamat manusia, bro. Jadi bukan manusia. Bukan. Bagaimana dengan kitabmu yang mengatakan bahwasanya penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia? Itu makanya kamu baca tadi udah bolak-balik saya suruh baca tuh Yohanes Ini. 1 ayat 14 itu apa? Saya bacakan samamu ya. Ini di dalam Ya. kitab agamamu. Sebab banyak penyesat telah muncul di ke seluruh bumi yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kamu katakan tadi dia datang sebagai Tuhan. Kamu penyesat. Kamu antikristus. Yang datang ini sebagai iya, kutanya lagi. Yang datang ini yang datang ini dengar. Yesus ini datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Udah itu sebagai Tuhan udah saya jawab kan kamu nanya saya jawab tuh. Berarti 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus.
Nah, kamu baca lagi Yohanes 1 ayat 14. Coba. Apa Yohanes 1 itu? baca, Yohanes 1 baca, nomor dibaca. 14 dikatakan bahwasanya firman itu telah menjadi manusia. Diam. Apa masalahnya? Sambungan apa terus. Firman itu telah menjadi manusia, kemudian di dalam diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Loh, apa? Nah apa? Terus. Nah apa? Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Nah apa? Nah, di situ apa? firman itu telah menjadi manusia, dialah Tuhan Yesus. Terus kenapa Anda mengatakan dia menjadi Tuhan sementara dia menjadi manusia? Kalau firman-Nya telah mengambil kemanusiaan, berarti ada sifat-sifat kemanusiaannya. Tuhan Yesus itu mulai tidak malu di depan Bunda Korla kamu ya. Oke. Yang datang sebagai manusia, nggak boleh datang sebagai Tuhan. Yang mengajarkan dia datang sebagai Tuhan adalah antikristus. Ayo. Nah, siapa bilang itu tadi ayatnya udah jelas. Ini firman itu telah menjadi manusia. Dia menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Dia menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Padahal di dalam kitab Bilangan 19 ayat 23 Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Ayo, dia menjadi Tuhan, dia menjadi Tuhan atau menjadi manusia? Jawab. Disitulah rahasianya. Alah, banyak cerita. Yang kuasa itu firman-Nya bisa menjadi manusia. Yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda. Yesus datang sebagai manusia, Anda katakan dia datang sebagai Tuhan. Ayo, mau nipu siapa di sini? Nggak ada yang bisa Anda tipu di sini. Ayo. Nggak ada yang ditipu, tetapi nah, Anda, ini Yesus datang itu jelas tertulis itu bahwa Yesus datang sebagai apa? Manusia, nah, menjadi manusia, menjadi Tuhan, bro. Menjadi manusia atau menjadi Tuhan? Kalau kamu masih menganggap dia bukan Tuhan, berarti derita lu, bro. Ini dia menjadi manusia atau menjadi Tuhan? Jawab. Pertanyaan sulit ini, serba salah ini jawabannya. Bunda Korla dilawan. Ayo, dalilnya masih mau ku datang besok. Lanjut Bunda. Serba sulit itu jawabannya, Bunda. Pak. Dijawab Pak itu, Pak. Dia datang menjadi manusia atau menjadi Tuhan, Pak? Enggak, yang tadi yang Bunda yang tadi soal logika tadi tuh kayaknya kalau menurut Bunda sih kayaknya Tuhan yang Bunda mana suaranya? Dengar nggak? Suaranya mengecil, Bun. Dengar sekarang? Masih kecil. Mengecil suaranya, Bun. Masih ngecil. Sambil Bunda teruskan ya, saya mau mandi dulu ya. Jangan mandi dulu, jawab dulu Bang. Mandi tengah malam. Saya jawab bolak-balik, tapi kalian itu Bang, ini Bang, dengerin dulu Bang. Gimana? Yesus itu datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Makanya dengerin dulu jawab pertanyaannya, Bapak dengar dulu baru jawab. Makanya dibaca tadi dengarkan dulu pertanyaannya baru dijawab. Ayat 14 itu. Dengarkan dulu Bang, izin dulu Bang, dengarkan dulu. Yesus datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Dia sebagai Tuhan untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Udah, saya jawab ya. Firman menjadi apa, Bang? Firman menjadi apa? Ditanya apa, jawabannya apa? Firman telah menjadi daging manusia. Berarti dia datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan manusia. Anda ini membohongi diri sendiri loh. Siapa yang membohongi diri sendiri? Kalau anda masih ngeyel dan nggak masuk. Anda yang ngeyel, Bang. Berarti derita lu. Anda udah ngomong sebagai Tuhan dan manusia katanya. Di kitab Bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kalau ada Tuhan sebagai manusia ini gimana sih?
Kalau kalian tidak percaya akulah dia Tuhan itu, maka Nah, kalian akan nambah-nambahin. mati dalam dosamu. Enggak ada Oke? seperti itu ayatnya, Bos. Enggak seperti itu. Ada. Sesungguhnya Ada aku ayatnya, berkata Petrus. kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu. Dosamu Sesungguhnya apabila aku kamu berkata tidak kepadamu, mengakui kamu saya akan sebagai mati dalam Tuhan, dosamu. oke? Jika Sudah tidak siapa percaya, berarti benar, akulah itu dia. dari Enggak ada Tuhannya di situ. Jangan ditambah-tambahi. Anda tambah-tambahi, akulah Tuhan. Enggak ada. Kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya, akulah dia. Dia di situ apa? Utusan. Di mana Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Berapa Yaitu Yohanes mereka berapa? percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan 17 ayat Yesus Kristus 3, yang Bun. diutus. Jadi Yohanes nggak ada di 17 situ nomor 3. Tuhan. Yohanes 17:3 Bunda. Itulah Jadi hidup Iya, yang kekal. mana ada? kalau Anda masih ngeyel, berarti derita Anda. Iya, iya Oke? Bun, iya Bun. Ya kita nggak mau ditipu. Urusannya, masalahnya itu. Karena kita tahu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Tidak pernah. Gitu loh. Yesus sendiri mengatakan, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yohanes 13 ayat 16. Kok bisa-bisanya Yesus itu Tuhan, Yesus itu utusan? Gimana gitu? Ini nih ya, ini ya terjemahan ini yang Ada Yohanes mobil tadi baru lewat kayak mobil gue. Kasih bunga. yang Ya. Yohanes. Yohanes 17:3 itu syahadatnya Yesus, Bunda. Coba Syahadatnya Yesus. coba Bunda baca ya. Inilah Ya baca hidup Bunda. yang- Nanti saya bahasa Arab kan Bunda. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka Mengenal Engkau satu-satunya. satu-satunya Allah Nah, dan mengenal Yesus Yesus Kristus Kristus yang telah yang engkau utus. Tepat sekali Bunda, itu dia. Mantap Bunda. Nah, berarti kalau ini berarti kalau misalnya di sini tertera berarti satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus untuk kita kenal bahwa dia adalah Utusan. utusan. Rasulullah. Berarti iya, berarti Jadi- antara Allah dan Masya Allah. dan Yesus sangat berbeda. Jadi bahasa Arabnya gini Bunda. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Masya Rasulullah. Ah, Masya Allah. Inilah hidup yang inilah hidup yang kekal. Maksudnya inilah syarat masuk surga begitu, Bun. Inilah Ini masuk Nah, surga coba, itu. Bunda, coba cerna ayat itu, coba cerna Iya, Bunda yang benar, inilah dengan ini- hati ini- yang jernih ini- dan ini- pikiran yang jernih. ini Propagandanya firman- begini banget. Tunggu. Ini firman Allah. Firmannya Allah. Kata-kata Yesus, kata-kata Yesus. Perkataan Yesus itu. Ini Ah, perkataan coba. Yesus. Yes. Ini, tunggu. Coba Bunda cerna baca Sabda yang Yesus. dengan Tunggu, hati yang tunggu. jernih. Inilah hidup yang kekal ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka. Berarti mereka berarti orang Bani ya. Israel. Iya, Bani Israel. Orang Israel mengenal Siap. engkau, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kau utus. Oke. Masya Allah. Berarti Jadi dia mengenal Yesus itu dikenal sebagai berarti Allah dan orang-orang sebagai Yahudi- utusan. Ada yang mengenal Yukhadi'un Allah walladina amanu Kalau ada yang wa mengenal ma dia cuma yakhda'una illa utusan, anfusahum. berarti Kok bisa melenceng gitu loh? itu yang Ini salah kayaknya itu. orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Mengenal dia Bukan. satu-satunya sebagai Dia Allah tuh, perpanjangan sebagai tangan Allah iblis, Bang. dan utusan. Jadi harus dua dikenalnya. Bang, standby dulu biar Bunda Korla bicara dulu ya. Izin ya. Silakan Bunda. Jangan dipelintir dong, Taulus. Kalau itu jelasan begitu berarti nggak boleh dipelintir. Nah, Paulus. Paulus lagi. Apa namanya? Allahu Akbar. Taulus Masya jangan. Allah. Itu kan penjelasannya udah jelas di situ bahwa Mengenal satu Tuhan. mengenal satu Tuhan Mengenal dan Yesus satu-satunya mengenal- Allah sebagai mengenal Allah. satu Tuhan. Ngawur. Mana ada ayatnya seperti itu? Aduh. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya Yesus, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Utusan. Ya udah, nggak usah dipelintir-pelintir ah. Nggak enak dipelintir-pelintir itu. Udah jelas. Kalau Ya begitu- Oten kalau nggak pelintir ya Jangan bubar. menanyakan kepada kalau mereka begitu yang ya nggak Bunda bisa mengimani. menafsir ayat itu, Bunda. Itu nggak usah Kan mereka nggak ditafsir. mengimani.
Nggak perlu Itu nggak perlu ditafsir, itu. udah jelas bunyinya. Ini nggak perlu ditafsir lagi karena ayatnya itu udah Bunda, jelas. mantap. Ya udah Udah jelas nggak kan ada tafsir kalau apa. mereka tidak mengenal Yesus itu sebagai Hei, Bapa dan melintir. cuma mengenal Aduh. utusan. Melintir. Ntar dulu Yang coba cuma gue mengenal edukas dulu nih orang. melintir. Sebentar ya, izin dulu. Bro, dengerin dulu baik-baik. Di situ Yesus sebagai apa? Coba dijawab. Ini nggak Yohanes cuma hidup 17:3 Yesus sebagai apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Ya udah teruskan dulu ya, saya mau mandi dulu nih. Mau mandi. Gila, gue nanya mau mandi dia. Jelas-jelas di situ sebagai utusan, katanya sebagai Allah sendiri, sebagai Bapak. Ya ampun. Bang, belajar lagi bahasa Indonesia yang bener, Bang. Nggak bisa Bang Handi. Summum bukmun umyum fahum la La nggak yarji'un. bisa. Nggak ada yang bisa menolong dia kecuali dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang ini ingin menipu Allah dan orang-orang beriman yang ada di sini, tapi kata Allah, sesungguhnya dia hanya menipu dirinya sendiri dan mereka tidak menyadari. Dalam Matius 13:13, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jelas-jelas dikatakan di situ, dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Dipelintir Yesus Kristus adalah Allah. Aduh, benar-benar. Izin, Bunda Korla udah pernah baca 1 Korintus 4 nomor 10 ya? Belum ya? Mana yang mana itu? Coba baca Bunda di situ. 1 Korintus 4 nomor 10. Sayang? Tertarik Bunda jadinya. Mana? 1 Korintus 4. Awas jadi debater loh, Bun. Enggak apa-apa, bentar. Enggak, selama ini kan Bunda memang nggak pernah baca Bunda tuh nggak pernah baca Alkitab. Jadi makanya Bunda pengen tahu apakah ini hanya hoak apa memang kenyataannya gitu. Itu kenyataan Bunda. Satu aja yang koordinir. Kenyataannya 1 Korintus 4 nomor 10 Bunda. Ada nggak Bible di situ Bunda? Tulisannya gimana? Kami bodoh karena Kristus. 1 Korintus nomor 4. Terus 1 Korintus. Iya, 4. Korintus 4. Terus 1 Korintus 4 nomor 10. ayat 10 ini ya? Iya. Iya. Ini Bunda pakai buku atau pakai aplikasi? Aplikasi dia. Pakai ini internet langsung. Iya. Oh, Coba. Udah kelihatan Bunda? Udah. Itu yang kami bodoh oleh karena Kristus. Ini ya? Nah, iya, itu dia. Kami bodoh oleh karena itu Kristus. Oleh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kamu hina. Nggak ngerti ini Bunda kalimatnya maksudnya apa ini maksudnya ini? Ya itu tadi kami bodoh karena Kristus. Ayat jelas pun jadi bodoh, dia nggak paham juga. Kami bodoh oleh karena Kristus. Oleh karena gitu. oleh karena dia menyembah Yesus Kristus, mereka menjadi botol. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Tindi aja di Bunda. Kenapa Yesus itu Tuhan? Ya, Bunda buka Roma 14 9. Ini aja Bunda nih. Pasti Bunda paham nih. Mana Roma? Roma 14 9. Roma 49. 14. Pakai H nggak Roma? Enggak, ROMA aja. Roma berapa? 14 ayat 9. 14 ayat 9 mana nih? Ini nih, bentar. Ya, coba baca Bunda. Ini ya, yang atas ya. Ya. Tunggu. Alkitab Sabda. Orang ini terus ayat juga ayat ya, sama ya. Ya. Ya nyomot dari Quran, istilah-istilah Quran, Bun. Tulisannya kecil bener, sekecil tenguh. Bentar ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Loh, kok di sini begini keterangannya? Terus Ya lanjut. nggak apa-apa Bunda, terusin aja. Supaya ia menjadi Tuhan.
baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi dia mati dulu baru menjadi Tuhan ya Bunda. Tunggu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ini bertolak belakang sama surat Maryam ya. supaya ia menjadi Tuhan. Setelah mati baru jadi Tuhan gitu maksudnya. Ya itu, Bunda udah baca kok. Tapi kan bukannya Allah tuh kekal tanpa mati, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Itulah kenapa kami hadir, untuk supaya anak bangsa tidak mementuhankan manusia. Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Jadi kalau dia tidak bangkit, kok mesti mati dulu baru jadi Tuhan? Mati dulu. Ya astagfirullahaladzim. Ya, sorry nih ya buat yang agama Nasrani, Bunda memang agak lucu, agak gak masuk di akal. Tunggu. Baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Nomor 2-nya, karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik. Ini ceritanya dalam versi ini si Isa tadi ini ya? Iya, Isa, Yesus. Kalau di kita kan dia nggak mati ya? Iya. Karena diangkat dia kan? Karena itu diwafatkan diwafatkan ya. Iya. Jadi menurut Nasrani si Isanya tadi ini maksudnya si Yesus Kristusnya ini harus mati dulu. Jadi kematian dia itu dianggap dia menjadi Tuhan gitu gitu pengertian mereka gitu. Ya baca aja sendiri. Itu selaras dengan ini satu lagi Bunda biar ada persamaannya. Kisah Para Rasul 2:36. Tunggu Kisah 36 yang Bang Andi. Iya. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ini ya? Iya, Kisah Para Rasul 2. Ini paling atas ya? Nomor ayat 36 Bunda, ayat 36. 2:36. Ayat berapa? 36. Ayat 2:36 mana ini? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ayat 2:2 ayat 2:36. 36 ya. Ini dia. Jadi udah ketemu Bunda. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Nah, ini kan jelas bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Lah, ini dia. Loh, di Alkitabnya udah dikatakan seperti ini. Bingung kan? Ini Alkitabnya mereka berbicara seperti ini maksudnya. Ya, ini kitabnya dia, kitabnya mereka ini. Loh, berarti sama versi di Al-Quran dong. Izin Bang Handi, ini jubir mau naik si Jadi seluruh kaum Israel Sotolo diturunin. harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus, oleh karena itu jadi Yesus itu setelah begini Bunda keterangannya, Yesus itu setelah disalib Allah membuat dia menjadi Tuhan. Masuk akal nggak Bunda? Yang maksudnya gimana? Coba terangin Bang. Jadi seluruh ini tulisan siapa ini nih? Ini tulisan siapa? Paulus. Oh, si Paulus ini tulisan si Paulus. Lukas. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu ya, gitu intinya begitu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan. Jadi Tuhannya. Jadi tata Tuhan itu diambil sama Yesus. Menjadi Tuhan juga dia, entah itu Tuhan junior ke atau apa ke, Bang Suma nggak ngerti.
Menjadi anak Tuhan dia. Keringat dingin. Kisah para rasul. Keringat dingin Bunda. Bingung dia. Bunda keringat dingin katanya. Masya Allah. Artinya akal Bunda masih berfungsi Bun.